Radio, what you got in cake or hit up? Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya Rian Nurima. Kali ini saya akan membahas mengenai kisah Andrew McAuley yang mendedikasikan hidupnya untuk dunia petualangan. Sebelum masuk pada pembahasan, klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info-info terbaru dari channel Rian Nurima. McAuley lahir di Goulburn, sebuah kota dari negara Wales pada 7 Agustus 1968. Ia bersekolah di Sekolah Tata Bahasa Gereja Anglikan di Brisbane Timur dan menyelesaikan di tahun kedua pada tahun 1984. Pada tahun 2005, Andrew dianugerahi sebagai Adventurer of the Year oleh Australian Geographic and Society. McAuley dikenal sebagai seorang kayaking, namun jauh sebelum dia dikenal sebagai seorang kayaking, dia adalah seorang pendaki gunung yang telah menaklukkan beberapa gunung di daratan Australia. Pada tahun 1990-an, Andrew McAuley mulai tertarik pada dunia kayak. Ketertarikan Andrew pada dunia kayak beda pada umumnya yang biasanya kita temukan di sungai-sungai, namun Andrew memilih laut sebagai lintasannya. Pada tahun 2003, ia membuat kayak non-stop untuk pertama kalinya melintasi Selat Bass. Dan pada tahun 2004, ia berkayak melintasi Teluk Carpentaria. Kemudian pada tahun 2006, ia memimpin ekspedisi di wilayah Antartika, Australia, di mana mereka mendayung lebih dari 800 km di dalam lingkaran Antartika. Di penghujung tahun 2006, upaya pertama McAuley untuk menyeberangi Laut Tasman dengan menggunakan satu kayak. Namun upaya itu dibatalkan setelah semalaman kesulitan menjaga kehangatan di dalam kokpit. Setelah gagal di tahun 2006, McAuley berupaya untuk kedua kalinya dimulai 11 Januari 2007 sampai 12 Februari 2007. Karena dikabarkan pada tanggal 10 Februari McAuley hilang kontak di 56 km dari Middelson, tempat yang ditujunya. Pelaut veteran Jonathan Borges yang memimpin ekspedisi untuk pencarian McAuley memberikan ramalan cuaca dan analisanya. Ia mengatakan sejak awal, kekhawatiran terbesar saya adalah perjalanan McAuley ketika memasuki pendekatan pada Selandia Baru. Jonathan Borges pun menganalisa kemungkinan kronologis kejadian yang menimpa McAuley. Ia berkata, laut di sekitaran Mid-Port Sound Selandia Baru sulit untuk dikontrol, dan gelombangnya pun datang dari arah yang aneh, sehingga menyulitkan McAuley untuk mengontrol kayaknya ketika memasuki gelombang-gelombang tersebut. Pada hari yang baik sekalipun, Anda bisa mendapatkan gelombang yang jahat, 2 atau 3 meter gelombang yang akan menghantammu. Tidak besar tapi kuat, itu sangat berbahaya. Saya tidak ragu bahwa gelombang itu mendapatkan McAuley. Pada tanggal 12 Februari disimpulkan bahwa McAuley meninggal dengan perkiraan meninggal 10-12 Februari 2007. Di balik cerita Andrew yang meninggal ketika ekspedisi berkayak dari Australia menuju Selandia Baru dengan jarak tempuh 1.600 km, membuat nama Andrew McAuley dikenang sebagai petualang yang penuh dengan dedikasi. Sekian cerita dari Andrew McAuley dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, oke teman?